Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan cukup jelas. Perkenalkan, saya Pinky Darya. Saya yang akan membawakan acara siang hari ini. Tentunya kami dari Majelis Talim Khairatul Nisa. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti kajian bersama dengan guru kita, Kado untuk Al-Quran, yaitu bersama dengan Ustadz Fatih Karim. Nah, sebelumnya apakah akan ada yang disampaikan terlebih dahulu dari Mas Sandi? Apabila mungkin ada, diawali dengan Mas Sandi dari Cinta Quran, kami persilahkan. Baik ya, siap Bu Pinky. Baik, Ya, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Pinky dan juga kepada seluruh pengurus panitia dari MT Khairatul Nisa. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Semoga setiap aktivitasnya, ibadahnya, dan juga puasanya diberkahi dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya Sandi, mewakili dari Cinta Quran Foundation, sebuah lembaga yang dibina langsung oleh Ustadz Fatih Karim. Mohon izin ada beberapa informasi dan juga program yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua terkait program dari Cinta Quran Foundation. Mohon izin untuk menampilkan slide terlebih dahulu ya ibu-ibu semua. Baik, slide-nya sudah tampil sebelumnya, Bu Pinky, ibu-ibu, sudah ya? Baik. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, jadi informasi yang pertama adalah informasi dari kami, yaitu event kita Amazing Quran Spesial Nuzulul Quran. Alhamdulillah sedang kita laksanakan pada hari ini, ibu-ibu semua, dari mulai jam 5 subuh sampai jam 10 malam nanti insya Allah. 17 pejuang Quran, 17 kado Quran, dan 17 jam nonstop. Insya Allah kita live on YouTube di Cinta Quran TV dan Amazing People. Nah silakan ibu-ibu semua bisa bergabung nanti ataupun juga bisa disebarluaskan ke saudara-saudara kita. Dan berikutnya kita punya program 10 hari pesantren kilat bersama Rico The Series. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya ada pelatihan baca Quran, motivasi, dan kegiatan positif lainnya. Nah, seperti apa dari pesantren kilat bersama Rico The Series ini? Ibu-ibu semua bisa disimak pada video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut pesantren kilat bersama Rico. Selama 10 hari dari tanggal 29 April sampai 8 Mei 2021. Dengan donasi sebesar Rp350.000, teman-teman sudah bisa ikutan pesantren kilat bersama Rico dan membantu menghapuskan buta aksara Quran di Indonesia loh. Mau tahu kegiatannya apa aja? Ada tadarus Al-Quran bersama, ngecas energi kebaikan bersama mentor yang keren-keren supaya semangat kita nyala terus, jelajah sains Al-Quran, dan ada percobaan-percobaan serunya loh. Terus kita akan ditantang untuk bikin karya kreatif, video keren, dan mind mapping. Nah serunya lagi, kita akan diajak ke negeri Rasulullah dan merasakan keseruan Ramadan di berbagai negara. Seru banget kan? Ayo gabung sekarang. Caranya masuk ke link ini ya. Linknya sudah Rico taruh di bio Instagram Rico ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp berikut. Sampai ketemu nanti. Dah. Nah, alhamdulillah ibu-ibu semua sudah sama-sama kita saksikan sekilas ya tadi program dari pesantren kilat bersama Rico The Series. Nah, silakan ibu-ibu semua bisa didaftarkan anak putra didiknya untuk mengikuti program dari pesantren kilat bersama Rico The Series. Nanti insya Allah saya akan share juga
link pendaftarannya ataupun juga informasinya di kolom komentar chat. Dan berikutnya ibu-ibu, kita juga punya program Indonesia Bisa Baca Quran Online yang insya Allah ini programnya gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Caranya cukup mudah, bisa langsung klik di browsernya, di internetnya, di s.id/layanan CQF, ataupun juga bisa mengkonfirmasi di nomor WhatsApp di 0857-6001-6941. Insya Allah untuk teknisnya kita memakai aplikasi Zoom selama 4 kali pertemuan. Nah, silakan ibu-ibu semua bisa dimanfaatkan juga program dari Indonesia Bisa Baca Quran Online ini. Ataupun juga bisa difoto, dan insya Allah saya akan juga share untuk link pendaftarannya di kolom chat nanti. Dan berikutnya, demi terhantarnya hidayah Quran ke seluruh pelosok negeri bahkan penjuru dunia, kami membuka kesempatan amal jariah, ladang pahala jariah bagi ibu-ibu semua yang ingin berkontribusi dalam bentuk donasi. Caranya cukup mudah, bisa langsung transfer ke rekening yang telah tertera di layar ibu-ibu semua. Di situ atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Nah, silakan ibu-ibu semua bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan. Yuk kita raih momentum Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah kita. Mudah-mudahan sedekah ataupun juga setiap kontribusi yang ibu-ibu berikan itu akan menjadi pahala abadi yang terus mengalir untuk kita. Dan mudah-mudahan kontribusi yang ibu-ibu berikan itu akan menjadi jalan menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebelum ditutup, ibu-ibu semua, kita punya program 6 umroh gratis yang insya Allah kita akan undi di akhir tahun 2021 nanti nih ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan 1 ataupun 2 ya ibu-ibu, tapi juga 6 nih. Nah, caranya bagaimana? Ibu-ibu bisa langsung scan barcode ataupun juga mengisi di s.id/gratis umroh, ataupun juga bisa menghubungi di nomor WhatsApp di 0811 1188 552. Nah, mudah-mudahan di antara ibu-ibu semua yang hadir pada kajian siang hari ini termasuk 6 orang yang berkesempatan langsung berangkat menuju Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semua. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi dari Cinta Quran Foundation sudah menyampaikan beberapa program yang insya Allah bermanfaat bagi tidak hanya kita, tapi juga mungkin keluarga kita dan terutama anak-anak kita. Apa yang disampaikan sama Mas Andi tadi, silahkan untuk ditindaklanjuti. Buat yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung menghubungi Cinta Quran Foundation ya, Mas Andi ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman soleha yang berada dari seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kita tujukan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat sehat, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mencari ilmu bersama dalam kesempatan pada siang hari ini, dan ini sudah menjadi kajian online yang kesekian kalinya yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Khairatul Nisa bersama dengan Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya. Dan temanya hari ini Masya Allah, kado untuk Al-Quran. Kira-kira apakah makna dari kado untuk Al-Quran? Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada guru kami, Ustadz Fatih Karim, untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Tes. Alhamdulillah. Jelas sekali Ustadz. Alhamdulillah. Sudah 75 orang yang hadir ya, kita mulai ya. Sebelum dimulai, ibu-ibu semuanya, jika berkenan diaktifkan videonya biar kita bisa berinteraksi, biar bisa saling mengenal juga ya, tapi dengan catatan memang pada saat video diaktifkan kondisinya sedang aman ya, dalam artian menutup aurat. Terima kasih Ibu Novianti, Ibu Ade lagi di jalan, selamat jalan Bu, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Ibu Sutira, terima kasih. Alhamdulillah, silahkan aktifkan videonya ya. Insya Allah kita akan lebih banyak berinteraksi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sahru ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang pantas dipuji dan hanya untuknya semua puja dan puji. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini layak disebut sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya dikala harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, para ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan. Betapa bersyukurnya kita. Ini nikmat yang sangat besar. Banyak di antara guru-guru kita yang tidak bertemu dengan Ramadan. Syekh Ali Jabir misalnya, beliau tidak diizinkan bertemu dengan Ramadan. Kita lihat lagi misalnya guru-guru kita yang lain tidak diizinkan Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi kita diizinkan. Ibu-ibu, kenapa kita diizinkan bertemu Ramadan tahun ini? Karena Allah tahu dosa-dosa kita masih terlalu banyak dan amal-amal ibadah kita masih kurang. Bekal kita belum cukup. Kita mau dipanggil Allah, bekalnya masih kurang. Dosa kita masih terlalu banyak, Bu. Makanya Allah kasih Ramadan untuk apa? Untuk diampuni. Makanya apa kata Nabi SAW? Alangkah meruginya mereka yang bertemu Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Maka di 17 Ramadan ini, mari sama-sama kita memperbanyak zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafa wa'fu anna ya karim. Sering-sering dibaca ya Bu ya. Masya Allah, terutama ya zikir ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Sering-sering Bu. Kenapa? Mohon ampun. Ya, mohon ampun. Ini saatnya kita mendapatkan ampunan ya. Atau mau bagus lagi Bu, supaya rezekinya murah, mudah ya, dan semua usahanya mudah ya, seperti mudahnya Nabi Yunus dalam perut ikan paus ya. Sering-sering baca ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sering-sering Bu ya. La ilaha illa anta. Apa artinya la ilaha illa anta? Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Amba ini orang zolim ya Allah. Zolim sama suami, zolim sama anak, zolim sama orang tua, zolim sama agama, zolim sama diri sendiri. Kita ini banyak banget zolimnya. Ya, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, alhamdulillah Majelis Taklim Khairatul Nisa pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi, Masya Allah, meskipun belum offline ya Bu Pinky ya. Saya padahal pingin banget offline ya, tetapi nampaknya belum memungkinkan ya Mbak Maya. Bu Lia, mudah-mudahan nanti di pertemuan lain waktu sudah bisa offline ya. Hampir setahun lebih ya kita belum offline ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak istri, anak suami dan seluruh keluarganya Allah lindungi dari wabah, dari musibah ya. Mudah-mudahan sedekahnya diterima Allah ya. Mudah-mudahan sholat malamnya diterima Allah ya. Mudah-mudahan seluruh ibadah Ramadannya diterima Allah dan puasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong dijawab di kolom chat ya. Tolong dijawab di kolom chat. Siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup kita?
Kira-kira siapa? Orang yang jasanya besar banget dalam hidup kita. Rasanya nggak bisa kita balas itu. Nggak bisa kita balas. Orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Siapa? Orang ya Bu ya, bukan Allah. Kalau Allah udah pasti ya. Ya, oke, orang tua. Oke. Ya, baik. Kalau kita sebut orang tua, di antara kedua orang tua, siapa yang paling besar? Kalau mau dibilang, paling besar. Ibu, betul, ibu. Benar, ibu. Bapak juga, iya. Tapi yang pertama ibu loh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ibumu, baru bapakmu. Jadi 3:1, Bu. Masya Allah ya. Masya Allah, betapa besar pujian Islam kepada ibu. Ini 85 orang, insya Allah ibu semua nih. Ya, ini orang-orang hebat, orang-orang yang jasanya besar. Kenapa jasa ibu itu besar? Lah iya, dia yang mengandung kita 9 bulan loh. Nggak bisa tidur telungkup, kemana-mana dibawa, nafasnya sesak, ya, nggak nyaman, ya nggak? Ya Bu ya, masih ingat kan Bu saat-saat hamil? Masya Allah, gimana Bu pengalaman hamilnya? Luar biasa ya Bu, macam-macam ya orang ya, ada yang hamilnya sebelum hamil muntah-muntah terus, ada yang badannya sakit semua, Masya Allah, saya kalau dengar istri saya itu, aduh ya Allah pengorbanannya ya. Sudah, selesai Bu? Belum. Kenapa? Bukan cuma hamil ya Bu ya, tapi apa? Melahirkan. Ibu-ibu semuanya, saya ikut melihat langsung Bu. Ya, Bu Pinky, Bu Ani, Bu Dea, Bu Sutira, Bu Eva, dan ibu-ibu yang lain-lain, saya ikut langsung melihat istri saya melahirkan kedua anak saya. Luar biasa. Dan alhamdulillah dua-duanya lahir normal, Bu. Jadi saya ngelihat bagaimana manusia keluar dari rahim seorang wanita. Waduh, itu Masya Allah, darah muncrat kemana-mana. Mana bayi saya itu besar-besar, ya, 3,5 ke atas, ya, panjang juga, ada yang 52, ada yang 56 gitu, panjang-panjang, besar-besar, alhamdulillah sehat-sehat bayinya. Dan itu karena bayinya keluar, Bu, Masya Allah, mohon maaf ya, itu karena tidak cukup, ada yang punggungnya anak saya itu terlalu lebar mungkin, ya, tidak cukup, jadi digunting Bu, maaf ya, seret gitu, digunting, supaya apa? Supaya bayi saya itu bisa keluar dengan nyaman. Pertanyaan saya, adakah yang jasanya lebih besar dari ibu kita? Rasanya sulit. Kemudian apa? Kemudian setelah bayi itu keluar, belum selesai Bu, disusuin. Jam 3 malam, ya Allah. Emaknya tuh tidur, masih ingat Bu? Tidur sambil masih ingat ya Bu ya, maaf ya Bu ya, karena saya juga punya istri, punya anak, tahu lah ya. Jadi ya sambil, aduh itu nikmat bener, sambil nyusuin anak gitu ya, sambil tiduran gitu. Bahkan ada yang udah nggak kuat banget sambil tiduran beneran gitu ya. Untuk apa? Untuk ibu, untuk anaknya. Itulah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Sampai-sampai ada pepatah Bu yang mengatakan apa? Cinta ibu sepanjang zaman ya. Cinta bapak cuma sepanjang galah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jasa ibu luar biasa dalam hidup kita. Bu, punten Bu, saya mau cerita sedikit tentang diri saya. Andai saya kemudian ibu saya tidak berkenan, mungkin saya sudah dibuang Bu dari sejak lahir. Loh, kenapa Ustadz? Saya bayi botol Bu. Ibu tahu bayi botol ya? Bayi botol itu berat saya cuma 2,5. Jadi saya lahir Bu dalam kondisi operasi dan prematur. Jadi lahirnya cepat dan bayinya ukurannya kecil. Makanya nggak usah heran tulang saya kecil-kecil ya, badan saya juga kecil karena memang dari bayinya kecil Bu. Jadi makanya, kayaknya ngelihat Ustadz Fatih di foto kayaknya gede ya, pas ketemu kecil. Memang Bu gitu ya, memang badan saya kecil. Kenapa? Karena saya lahir saja 2,5 kilo, kecil. Dan Bu, saya lahir itu langsung ditusuk sininya Bu, ditusuk. Kenapa? Karena saya terminum air ketuban ibu saya dan saya lahir dalam kondisi sakit-sakitan. Jadi saya tuh rewel banget Bu.
Jadi kayak kata-kata ibu saya aja apa? Kamu tuh anak rumah sakit. Karena begitu lahir rumah sakit, begitu gede rumah sakit terus. Bayangin ibu saya habis-habisan, bapak saya habis-habisan duit di masa awal-awal untuk membesarkan saya. Bunda semuanya yang disayang Allah, andai saja ibu saya waktu itu tidak berkenan, mungkin ibu saya sudah membuang saya, Bu. Kalau ibu saya membuang saya waktu itu, nggak akan ada kajian hari ini. Nggak akan ada yang namanya Fatih Karim, Bu. Nggak ada. Kenapa? Ya dibuang sama ibunya. Berarti jasa ibu saya dalam hidup saya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan rasanya tidak mungkin, mustahil saya mampu membalas jasa orang tua saya. Mustahil. Meskipun kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya. Mustahil. Nggak akan bisa balas. Coba saya ingin tanya dulu di sini, siapa yang ibunya masih hidup, masih ada? Coba jawab saya. Coba Bu, saya ingin tahu. Jawab di kolom chat ya. Siapa yang ibunya masih ada? Ibu kandung ya. Siapa yang ibu kandungnya masih ada? Saya, Bu Sofi, Ibu Nini, Bu Amanilna, ya, Bu Nina, Masya Allah. Siapa yang ibunya masih ada? Coba. Bu Yuyun, Masya Allah. Siapa lagi? Bu Christine, Alhamdulillah Bu, ya. Bu Siska, Alhamdulillah masih ada ya, Masya Allah. Ya, masih ada pintu surga paling tengah, kata Nabi. Apa itu pintu surga paling tengah, Bu? Pintu surga paling tengah itu kalau masuk surga nggak usah Ibu, nggak usah belok-belok, Bu. Jadi Bu Susan itu masuk surga, itu lurus aja langsung masuk. Karena pintu surga paling tengah. Siapa pintu surga paling tengah? Ibunya. Ya, ibunya. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, betapa besar jasa ibu dalam hidup kita, betapa besar, ya, sampai-sampai kita tidak akan pernah mampu seakan-akan membalasnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa orang yang paling besar jasanya nomor 2 dalam hidup kita? Setelah ibu kita, orang ini jasanya pun luar biasa dalam hidup kita. Siapa? Ya, bapak kita. Memang ayah, memang bapak, memang papa itu tidak melahirkan. Memang dia tidak menyusui. Memang dia tidak mengandung kita. Tetapi ayahlah yang pagi, siang, malamnya mencari nafkah. Punten Bu, punten. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak tahu pagi, nggak tahu malam. Puntang-panting. Ya, keringat sama air mata udah kecampur. Jika perlu, darah pun dia akan korbankan. Untuk siapa, Bu? Untuk kita, anaknya. Untuk kita. Punten ya, Bu ya. Saya sekarang jadi bapak. Saya sekarang jadi abi. Saya bisa merasakan, Bu, bagaimana hebatnya jasanya bapak. Memang saya nggak nyusui anak saya. Ya, nggak ada air susunya. Memang saya nggak melahirkan anak saya. Iya, karena saya nggak punya rahim. Tetapi Bu, pagi siang malam saya berjuang untuk istri dan anak-anak saya. Saya pernah jadi tukang kerupuk, Ibu. Saya pernah jadi tukang sate. Saya pernah jadi tukang jualan nutrisari. Saya pernah jualan buku di emperan masjid. Saksinya Ustadz Felix Siau. Ustadz-ustadz yang lain ya, Ustadz Fadlan itu tahu tuh sejarah hidup saya. Kenapa? Karena memang saya pernah ya berjualan kaki lima. Ya, pernah jualan sate, pernah jualan kerupuk, pernah kerja di Jakarta di Tebet, Bu. Gajinya cuma 600.000, naik kereta api kandang kambing. Ibu-ibu tahu kereta api kandang kambing? Pernah naik kereta api kandang kambing? Orang Jabodetabek pernah? Ya, kereta apinya listriknya nggak ada, AC-nya nggak ada, AC-nya AC, angin celebuk, anginnya angin bluk 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 bluk. Nggak ada pintunya, ya pernah ya. Nah, Bu Anti pernah naik kereta api kandang kambing, berarti sama dengan saya. Kenapa dibilang kandang kambing? Ya memang bau kambing, Bu. Ya, bau kambing. Ya Bu, gaji 600.000 Bu, kerja di Jakarta. Siapa yang mau? Ya, tapi gimana? Demi butuh Bu, saya jalani itu semua. Kenapa? Karena saya seorang ayah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jasa siapa yang paling besar setelah ayah kita? Kalau ayah kemudian memberikan makan, nafkah, pendidikan, karakter
anak terbentuk, jasa ibu melahirkan, jasa ibu menyusui, jasa ibu kemudian memberikan kasih sayang, memberikan doa tanpa henti. Pertanyaan saya, siapakah yang jasanya lebih besar dibandingkan ayah dan ibu kita? Siapa? Siapa dia? Ayah besar jasanya, ibu besar jasanya, tapi orang ini jasanya lebih besar dari ayah dan ibu kita. Siapakah beliau? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rela dilempari batu, dia rela mengorbankan nyawa, dia rela mengorbankan apapun demi kita umatnya. Kalau tidak ada Rasul sekarang Bu Susan, kalau tidak ada Rasul Bu Pinky, saya yakin mungkin Bu Susan udah nyembah batu. Mungkin Bu Pinky nyembah matahari. Mungkin Bu Sutira itu udah nyembah roh-roh jahat. Mungkin Bu Fida itu udah nyembah nggak tahu deh nyembah siapa. Mungkin Bu Ikit gitu ya, udah nggak tahu tuh nyembah Tuhannya siapa. Nggak kenal sholat, nggak kenal jilbab, nggak kenal Islam, nggak kenal puasa. Bayangin hidup kita jadi apa? Bayangin kita apa? Apa artinya hidup kita? Nggak punya apa-apa. Maka siapa orang yang paling besar, meskipun dia tidak melahirkan, dia tidak memberi nafkah, tapi dia memberi hidayah kepada kita. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semua yang disayang Allah, pertanyaannya, kenapa Rasul kita berjasa? Nah ini nih, ini nih, ya. Kenapa Rasul itu dikatakan berjasa? Coba, apa jasanya? Apa yang membuat Rasul itu jasanya besar? Coba apa? Berarti kan ini orang tua nih. Ini Rasul di atasnya kan? Ya, di atasnya Rasul itu ada sesuatu. Yang karena itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul termulia. Karena itulah Rasul kemudian dikatakan Nabi termulia. Apa yang Rasul sampaikan kepada kita? Apa Bu? Al-Quran. Betul, Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Lah, Quran itu semua ada di dalamnya Bu. Coba Ibu, yuk buka Quran semuanya. Buka Qurannya ya. Quran surah An-Nahl ayat 89. Coba, ini bulan Quran, apalagi hari ini 17 Ramadan ya. Ini hari ulang tahunnya Quran. Coba Ibu buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Ya. An-Nahl 89. Ya, coba lihat di sana ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita surah 16 An-Nahl ya ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Sudah dapat Bu? Ayat yang akhirnya itu, ayat potongannya. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Coba lihat apa terjemahannya. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan seluruh perkara, untuk menjelaskan seluruh problematika. Artinya apa? Artinya semua masalah kita ada solusinya dalam Quran. Coba bayangin Bu. Ya, Bu Susan mau nanya apa? Mau nanya tentang talak, nikah, rujuk, cerai, ada dalam Quran. Bu Titi mau nanya apa? Mau nanya tentang darah haid, ada dalam Quran. Ibu Pinky mau nanya apa? Mau tanya tentang jual beli, mau tanya tentang simpan meminjam, mau nanya tentang harta, ada dalam Quran. Ibu Christine mau nanya apa? Mau nanya tentang waris, ada di dalam Quran. Ibu Ikit mau nanya apa? Mau nanya tentang hak-hak suami, bagaimana suami harusnya seperti apa jadi suami, ada dalam Quran. Ibu Eva mau nanya apa? Ibu Eva mau nanya tentang bagaimana anak, bagaimana adab anak kepada orang tua. Bu Novianti mau nanya apa? Semua perdagangan ada di dalam Quran. Oleh karena itu, berarti Quran ini
Ya, itu yang membuat kita hidup kita ini berarti. Bu, kalau kita nggak ada Quran, mungkin kita udah jadi binatang, Bu. Mungkin kita udah nggak ada pernikahan, nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada mahar, nggak ada waris. Mungkin kita udah bunuh-bunuhan. Mungkin kita nggak ngerti sholat. Mungkin kita nggak ngerti yang namanya surga neraka, Bu. Coba Bu Pinky misalnya besok meninggal dunia, ya. Bu Pinky nggak tahu, Bu, jalan akhir dari kehidupan setelah dunia apa? Nanti di alam kubur ada apa, Bu Pinky? Setelah alam kubur kemana? Nggak tahu, Bu. Siapa yang menunjukkan itu, Bu? Quran. Setelah alam kubur ada alam barzah. Setelah alam barzah ada yaumil hisab. Setelah yaumil hisab ada yang namanya as-sirat. Setelah as-sirat ada surga dan neraka. Dari mana kita tahu semuanya, Bu? Kalau bukan Quran. Makanya Quran ini, Masya Allah, ini kenikmatan yang lebih besar daripada ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena kalau ada ayah ibu tapi nggak ada Quran, kita nggak jadi manusia yang baik. Nggak jadi. Nggak akan masuk surga kita. Lah, pertanyaan saya, yang nyuruh bakti sama orang tua siapa? Kan kita tadi bakti sama orang tua tuh. Yang nyuruh bakti siapa? Quran. Yang bilang bahwa jangan berkata sama orang tua. Siapa? Quran. Yang bilang sama suami, "Hei, suami, kamu dengan makanan yang halalan thayyiban." Siapa? Quran. Hei manusia, kalau kamu meninggal dunia, nanti kamu akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur, kamu akan kemudian ditanya oleh malaikat. Dan setelah itu, kamu akan dibangkitkan. Setelah itu, kamu diminta pertanggungjawaban. Siapa yang minta, yang menginformasikan itu? Quran. Nah, berarti kesimpulannya apa? Yang paling berjasa dalam hidup kita, Al-Quran, Bu. Al-Quran. Mungkin kita nggak sadar. Quran, Bu Pinky, Bu Susan, mungkin Qurannya cantik banget. Warnanya pink, ada rajutannya, ada tulisannya lagi. Ya kan? Qurannya di mana, Bu? Saya kunci di lemari, Ustadz. Terus kuncinya hilang. Lah, terus ya jadinya nggak baca Quran. Udah kelamaan kita nggak baca Quran, gitu ya. Kapan Quran dibaca? Waktu suami ngelamar saya, waktu suami nikahin saya. Terus setelah itu dia Ustadz. Bu, coba jujur. Kapan suami ibu ngecek hafalan Quran ibu? Pernahkah? Kapan ibu mendengarkan suami baca Quran? Terakhir kali. Kapan? Kapan ibu mendengar suami ibu baca Quran? Kapan? Kapan ibu khataman Quran bersama suami? Kapan? Kapan? Ya, Bu Nina, apa kabar? Saya doakan almarhum, insya Allah terang kuburnya, ya, dan kuburnya dari bacaan Quran kita, dari bacaan Quran istrinya, dari bacaan Quran anak-anaknya. Kita tidak ketemu beliau di bulan Ramadan ini. Kenapa, Bu? Karena Allah sayang banget sama almarhum. Dan Allah sayang banget sama beliau sehingga beliau panggil hambanya untuk menghadapnya, untuk memasuki surganya. Kenapa Bu Nina masih dikasih kesempatan? Karena Allah tahu Bu Nina mungkin bekalnya belum cukup. Nah, Allah kasih kesempatan Bu Nina untuk mengumpulkan bekal. Saya pernah ketemu dengan almarhum. Beliau orang baik, ya. Beliau ayah yang baik, beliau suami yang baik. Ya, kita nanti di akhir kita doakan kepada suami, istri dan keluarga kita yang wafat, ya. Kita kangen ya sama mereka, pingin ketemu, ya. Bu Nina, kalau Bu Nina masih bisa menjenguk beliau di pemakaman. Bu Nina pernah ngerasain bagaimana perasaan saudara-saudara kita di KRI Manggala. Lebih berat, Bu. Kenapa? Karena jenazahnya nggak ada, Bu Pinky.
Jenazahnya nggak ada. Kalau Bu Nina sedih, ya siapa yang nggak sedih? Kekasih hati, pasangan hidup, teman hidup, sahabat, ya, Masya Allah. Ya, sedih, betul. Tapi pertanyaan saya, masih bisa. Kenapa? Karena ke makamnya, masih bisa memegang nisannya. Kalau KRI Manggala, Bu, bayangin, Bu, 800 meter di bawah laut. Bu Pinky, ya, Bu Pinky tahu 800 meter tuh matahari udah nggak masuk, Bu. Matahari itu udah nggak ada di dalam, dan di dalam itu, Bu, itu ikan-ikan yang giginya gede-gede begitu tuh. Itu 800 meter, Bu. Ya, kalau badan manusia itu udah pecah, Bu. Kapal aja hancur. Saya sedih banget kemarin, Bu Pinky, melihat video anaknya. Jadi anak salah satu awak KRI Manggala itu pintunya ditutup sama dia. Enggak, Abi nggak boleh pergi. Enggak, Abi nggak boleh pergi. Enggak, Abi nggak boleh pergi. Enggak, Nak, sebentar aja, Nak. Abi pergi sebentar aja. Abi akan pulang lagi, Nak. Abi akan pulang. Enggak, Abi nggak boleh pergi. Enggak, Abi nggak boleh pergi. Ibu, seakan-akan anaknya tahu bahwa itu adalah pertemuan terakhir dia dengan ayahnya. Dan ibu-ibu tahu ya, bagaimana perasaannya, Bu? 3 jam lagi oksigennya habis. Coba Bu Nina rasakan bagaimana orang dalam ruangan. Nah, ini kita dalam ruangan nih. Terus ada informasi warning, 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 warning. Oksigen tinggal 3 hari lagi. Coba Bu bayangin. Mau keluar nggak bisa. Mau nangis nggak bisa. Mau minta tolong siapa? Ternyata kapalnya hancur pecah. Duet! Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan ketemu apa, Bu? Ketemu sejadahnya doang. Lebih sedih lagi, Bu. Lebih sedih lagi. Jadi sesedih-sedihnya kita, Bu Nina, ya, masih ada lagi yang lebih berat ujiannya dari kita. Kenapa? Karena Allah akan menguji seorang hamba itu sesuai dengan levelnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ayah kita paling berjasa, kalau ibu kita paling berjasa, kalau Rasul kita paling berjasa, di atas Rasul kita ada Al-Quran yang paling berjasa. Pertanyaan saya, ini adalah hari diturunkannya Quran 17 Ramadan. Keren banget nih. MT Khairatul Nisa milih waktunya 17 Ramadan nih, pas 17 Ramadan. Ibu-ibu, nanti habis acara ini langsung ke YouTube ya, Cinta Quran TV, YouTube Cinta Quran TV, jangan lupa di-subscribe. Dari mulai jam 5 subuh tadi sampai jam 10 malam, 17 jam non-stop online, Bu. Ngapain Ustadz? Kita semuanya mengajak kita untuk mengenang bulan hari diturunkannya Al-Quran. Kalau jasa ayah kita luar biasa besar, ibu kita luar biasa besar, sekarang coba tanya. Ya, coba tanya. Bu, saya pingin tanya. Kalau ibu kita ulang tahun, beliau adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kalau ibu kita ulang tahun, apa yang kita berikan, Bu? Ayo, coba dijawab. Kalau ayah kita ulang tahun, ya, kalau ayah kita ulang tahun, ya, Masya Allah ya, Bu Lia, Bu Nina, ya, semoga ayah pun insya Allah mendapatkan pahala jariah ya, Masya Allah nih keluarga Yogiantoro nih, Masya Allah, Bu Lia, Bu Nina itu saya sudah kenal lama ya. Almarhum juga Masya Allah seorang ilmuwan, seorang dokter yang jasanya, manfaatnya besar untuk umat ya. Masya Allah, kalau beliau ulang tahun, ya, meskipun beliau nggak ada sekarang, kira-kira kita kasih apa? Hadiah terbaik, oke, apalagi? Doa terbaik, oke, apalagi? Doa, oke, apalagi? Doa terbaik, kasih hadiah yang dia suka, betul, ya kan? Istri saya kalau ulang tahun, selalu saya tanya, mau apa? Mau dibelikan apa? Kenapa? Karena dia adalah sahabat hidup saya, jasanya besar dalam hidup saya. Kalau ibu saya ulang tahun, saya tanya sama ibu saya, Ma, mau apa? Mau dibelikan apa? Kalau bapak saya ulang tahun, Pak, mau dibeliin apa, Pak? Bilang aja. Masya Allah, mau dibeliin apa? Pertanyaan saya, Bu, kalau Quran ulang tahun,
Apa kado terbaik untuk Quran? Masya Allah. Kan ibu tadi udah bilang, siapa jasa paling besar? Ibu. Siapa jasa paling besar? Ayah. Oke. Siapa jasa paling besar? Nabi. Siapa jasa yang terbesar di antara semuanya? Al-Quran. Apa hadiahnya? Jawab ibu-ibu. Apa hadiah kita? Apa kado kita? Ya, ya betul Bu. Dibaca, dipelajari, diamalkan, ditadaburi, membacanya pagi siang malam, Masya Allah. Dibaca, dihafalkan, iya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita beri kado untuk Quran? Nah, jujur dong, jujurlah. Sudahkah kita beri kado untuk Quran? Sudahkah baca? Sudahkah hafal? Ustadz belum baca, belum hafal. Sudahkah wakaf Quran? Sudahkah sedekah untuk Quran? Sudahkah sedekah untuk penghafal Quran? Sudahkah berwakaf untuk pesantren penghafal Quran? Sudahkah kemudian sedekah untuk menyediakan fasilitas guru-guru Quran? Kalau belum, ayo. Di mana? Bisa di Cinta Quran. Bisa. Cinta Quran, tadi Mas Sandi, ya, tolong nanti dikirim lagi share ya Mas. Ya, banyak program-program Cinta Quran Bu ya, ada membebaskan buta aksara Quran. Ibu-ibu, Bu Susan, Bu Pinky, Bu Nina, dan ibu-ibu semuanya, coba bayangin, di hari ulang tahun Quran, ada 100 juta umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ada 100 juta Bu yang nggak bisa baca Quran. Kita ngasih apa? Kadonya apa? Ngasih kadonya apa? Hadiahnya apa nih? Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa lakukan untuk Quran? Apa yang bisa kita lakukan untuk Quran? Maka apa kadonya? Kadonya adalah seluruh amal-amal terbaik yang ditujukan untuk Al-Quran. Bersedekah Quran, wakaf Quran, bangun pesantren Quran, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan di bulan diturunkannya Quran? Yang pertama adalah membacanya. Membacanya, pahalanya luar biasa. Bahkan bacaan Quran kita akan menjadi penolong kita di saat hari kiamat nanti. Yang kedua, menghafalkannya. Coba Bu Pinky hafalin 1 ayat 1 hari. Hafal bisa kok. Ar-Rahman 1 ayat. Allamal Quran 2 ayat. Khalaqal insan 3 ayat. Ya, Bu Nina bisa ngafalin, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim bisa pendek-pendek kok. Ya, Bu Susan bisa ngafalin kok. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Pendek-pendek Bu. Kalau ibu mau menghafal, berarti ibu sudah memberi kado untuk Quran. Nah, apa? Yang kedua, hafalin. Yang ketiga, pelajarin. Yang ketiga, pelajarin. Yang keempat, ajarkan. Yang kelima, fahami Al-Quran, tadaburi Quran. Salah satunya apa? Ikut kajian-kajian di Cinta Quran. Yang keenam apa? Yang keenam adalah perjuangkan Quran. Ya, perjuangkan Quran. Dan yang ketujuh yang berat bagi kita adalah mengamalkan Quran. Quran minta sama Bu Amel puasa, Bu Amel puasa. Quran minta sama Bu Novianti menutup aurat. Alhamdulillah sudah. Quran minta sama Bu Eva zakatnya udah belum? Alhamdulillah. Ya kan? Quran bilang sama Bu Pinky taati suami. Alhamdulillah. Ya, Quran bilang sama Bu Christine sudah bersedekah, alhamdulillah. Apa saja yang Quran minta, laksanakan. Ini adalah tanda cinta kita untuk Al-Quran. Maka ayo kita kasih kado untuk Quran di bulan diturunkannya. Karena jasa Al-Quran lebih besar daripada ayah ibu kita, bahkan Rasul sekalipun, karena Al-Quranlah yang membuat kita layak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini menjadi sebab diturunkannya keberkahan dan kita dipertemukan Allah di surganya nanti insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti bertetangga di surganya Allah bersama Al-Qur'an, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi ada beberapa nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Saya akan mereviewnya kembali sambil kami menantikan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kalau mau bertanya secara langsung, teman-teman boleh raise hand ya. Atau mungkin kalau misalnya mau bertanya melalui chatroom juga bisa. Silahkan langsung dituliskan apa yang mau disampaikan untuk pertanyaannya. Nanti bisa insya Allah akan dijawab secara langsung oleh Ustadz Fatih Karim. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya. Semuanya sangat terbawa sekali ya dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Dan kami nantikan untuk yang mau bertanya bisa langsung melalui chatroom yang sudah tersedia pastinya. Jadi ada beberapa materi yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim ini. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi ternyata kita terlalu sibuk untuk mengingat kado untuk orang lain sampai kita lupa untuk menyiapkan kado untuk Al-Qur'an. Membaca, mungkin membaca begitu ya, tapi untuk menghafalkan ya saya tidak berbicara orang lain, tapi saya sendiri ini menjadi sebuah pengingat, Masya Allah Ustadz. Terus kemudian juga mempelajari, lalu mengajarkan, tadaburi Al-Qur'an, Masya Allah. Perjuangkan Al-Qur'an, perjuangkan nih. Seperti apa Ustadz, kalau saya boleh tanya Ustadz? Ya, memperjuangkan Al-Quran itu berarti menjadikan apa yang diajarkan Quran itu menjadi nyata. Misal contoh, banyak orang yang meninggalkan sholat, padahal sholat adalah perintah Quran kan? Berarti kita membuat gerakan agar orang mau sholat berjamaah, begitu. Misalnya lagi, ya MT Khairatul Nisa memperjuangkan Quran. Kenapa? Karena orang pelit sedekahnya. Bu, ayo kita sedekah ya hari ini, bisa melalui MT Khairatul Nisa, ya, infak sedekahnya sudah ada nomor rekeningnya, bisa juga melalui Cinta Quran, sedekah Bu, jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena apa yang kita sedekahkan itu harta kita. Harta kita, apalagi sedekahnya bulan Ramadan, ya. Nah, berarti apa? MT Khairatul Nisa memperjuangkan Quran. Misal, MT Khairatul Nisa punya gerakan namanya Yuk Berhijab. Ya. Nah, yuk berhijab. Nah, berhijab itu kan perintah Quran. Berarti ketika MT Khairatul Nisa ikut memperjuangkan hijab, berarti MT Khairatul Nisa memperjuangkan Quran. Begitu, Bu. Ya. Ya. Baik, kami masih menantikan buat teman-teman yang bertanya. Rupanya tadi sangat terbawa sekali ya semua Ustadz Fatih Karim. Atau mungkin saya tidak bisa melihat chatroomnya karena hari ini lagi, oh ini sudah ada nih. Coba kita cek dulu ya. Bentar ya, agak melambat hari ini. Iya. Ada dari nah, Bu Susan. Ini ada yang bertanya dari Bu Susan, kalau mewakaf Al-Quran atas nama orang tua, semisal seperti kakek atau nenek yang sudah tiada, itu bagaimana caranya Ustadz? Dan bagus. Itu bisa ya Ustadz, bisa menjadi amal jariah ya? Iya. Jadi Bu Susan bisa dengan cara ikut di program-program yang sudah ada wakaf Qurannya. Misalnya ada Badan Wakaf Quran, ya. Ada misalnya program di wakaf Quran, banyak program wakaf Quran banyak. Nah, atau gampangnya gini Bu, gampangnya kalau Ibu nggak ke lembaga, Ibu beli Quran aja sendiri, boleh. Jadi misalnya Ibu ke penerbit Quran, pilih Quran yang bagus, yang kira-kira Ibu nyaman bacanya karena apa yang orang baca kan kita baca. Jadi pilih yang bagus gitu ya. Misalnya biasanya Bu 1 biji 100.000 aja udah bagus Bu. Udah keren itu. Nah, 100.000 sebiji. Nah, Ibu kemudian tuh kan mau wakaf atas nama kakek, nenek, ayah, ibu yang sudah wafat. Ya sudah, berarti misalnya berapa? 4. Ya sudah, berarti beli Qur'annya 4, wakaf atas nama mereka. Bisa dititip kemana? Bisa dititip ke pesantren penghafal Quran, bisa diantar ke pesantren-pesantren, bisa diantar ke masjid. Nah, kalau bisa, Bu Susan, wakaf Quran itu diberikan kepada pesantren karena mereka lebih sering baca Quran. Kalau di masjid, punten ya, di masjid itu biasanya Quran mangkrak Bu, berdebu, ya nggak dibaca. Jadi jangan ditaruh di masjid. Bukan nggak ada yang baca ya, karena DKM-nya juga nggak ngurusin. Kadang-kadang Quran tuh, berdebu, ya udah kuning-kuning kertasnya gitu ya. Jadi saran saya dititip ke pesantren.
Ya, Assalamualaikum Ustadz, punten ini saya nitip Quran buat santri-santri, mungkin bisa dibaca. Nah, satu huruf kan santri nggak mungkin baca huruf satu huruf, Bu. Santri nggak mungkin baca huruf satu lembar. Santri kalau baca Quran, Bu, sekali duduk itu satu juz, satu kali duduk. Bayangin. Allah, Iya. nilainya luar biasa. Satu kali duduk itu mereka satu juz biasa. Nah, siapa yang dapat pahala? Ayah, ibu, kakek, nenek yang sudah wafat gitu ya, insya Allah. Berarti Ustaz kalau misalnya kita memang mau menyumbangkan itu memang sudah diniatkan gitu ya. Ini Quran diniatkan untuk amal jariah ayah gitu. Ya, diniatkan dan diakadkan, diikrarkan. Saya wakafkan Quran ini kepada Ustadz untuk menjadi Quran di pesantren ini, begitu. Atas nama siapa? Begitu ya, atas nama siapa. Biasanya bisa juga nanti di kertasnya itu ada tulisan wakaf Quran atas nama almarhumah apa-apa gitu, boleh. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan lagi. Yang lainnya juga silahkan. Tadi kita memang sangat terbawa sekali yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim ya, sampai mungkin lupa untuk menyampaikan pertanyaan. Segala pertanyaan berhubungan tentang materi hari ini silahkan mau ditanyakan langsung saja lewat chatroom, nanti saya akan bacakan. Dari Bu Novianti, dari Tangsel ini. Kalau seseorang sholat 5 waktu, tapi ternyata jarang baca Al-Quran. Itu bagaimana pandangan dalam Islam? Silakan. Ya, orang yang jarang baca Quran itu seperti kuburan. Ya, dadanya kosong, horor, serem, gitu ya. Walaupun dia sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu baru 4 sehat. Belum 5 sempurna. Iya. Jadi coba bayangin Bu Pinky, bagaimana kalau Bu Pinky makan cuma pakai nasi, ikan, sayur? Ya bagus gitu. Nasi, daging, sayur. Ya bagus, tapi belum 5 sempurna karena nggak ada susu. Gitulah ibaratnya. Jadi sempurnakan ya, sempurnakan kita dengan membaca Quran. Kenapa? Karena Quran itu ya akan menjadi penolong di hari kiamat loh. Bagi siapa? Bagi yang baca. Lah kalau nggak bisa baca, siapa yang nolong di sana coba? Jangan-jangan tuh suami kita loh, Bu. Jangan-jangan tuh ayah ibu kita loh, Bu. Jangan-jangan itu kita loh, Bu. Ya apa susahnya, Bu Pinky? Orang belajar bahasa Korea rela 2 semester, Bu. Orang bahasa English. Waduh, kalau udah English ceplos gitu ya, Masya Allah. Influence banget kalau udah English, keren dah gitu ya. Kalau udah bahasa Jepang, wih, udah keren banget dah. Tapi adakah di antara kita yang mau belajar tahsin, Bu? Kenapa ya? Saya tuh bingung gitu ya. Kenapa ya? Kita tuh kok kayaknya ini banget sama Quran tuh kayaknya berat banget gitu. Beli tas itu bisa 5 juta loh. Ya, rela ngutang loh Bu Pinky. Rela ngutang loh. Biasanya kartu kredit beli tas 30 juta, rela loh. Beli sepatu 3 juta, 5 juta, rela loh. Tapi untuk wakaf 1 juta nggak keluar, Bu. Nggak keluar gitu. Coba istighfar ibu-ibu semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Coba Bu. Kita rela loh Bu jalan ke Eropa. Ke Eropa Bu nggak mungkin punya pegangan cuma 20 juta. Nggak mungkin lah Bu. Itu mah habis di tiket Bu. Ya. Pasti kalau kita ke Eropa sama keluarga itu ratusan juta. Tapi gitu ya. Ustadz di rumah ngajar Quran, sekali datang ngasihnya cepek, Bu. Coba bayangin. Amit-amit, keterlaluan kita tuh. Ya, ke Eropa bisa ratusan juta, ngasih Ustadz cepek, Bu. Allahu Akbar. Ya, istighfar ya, Bu, istighfar. Padahal apa, Bu? Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamu. Ya, sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Bu Nina, Bu Lia, Bu Pinky, mainlah ke pesantren Cinta Quran. Coba main ke pesantren Cinta Quran di Bintaro. Coba lihat kamar santrinya. Itu kayak hotel, Bu. Kenapa begitu? Karena kami ingin menghargai penghafal Quran. Coba tanya gaji gurunya berapa? Mantep, layak. Kenapa? Karena kami ingin menghargai guru-guru Quran. Ya, itu Bu. Jadi pesantren itu harus keren, pesantren itu harus bersih. Coba Ibu makan di sana. Sama kayak makanan Ibu di rumah. Gitu. Jadi pesantren itu betul-betul dimuliakan, disenangkan santrinya gitu. Kenapa santri harus kurapan?
Kenapa santri harus bau? Oh, kalau bau santri itu gitu. Kalau kurapan, nah itu baru santri gitu. Oh, jadi kalau nggak kurapan, belum jadi santri kan gitu kesannya kan? Karena dulu adik saya itu sampai kurapan, Bu. Makan adik saya pesantren ya, SMP sampai SMA. Adik saya itu pesantren SMP sampai SMA 3 tahun tambah 3 tahun, 6 tahun pesantren, Bu. Itu sekujur badannya kurap, Bu. Kenapa? Ya itu akibat pesantren kata dia gitu. Itulah berkah pesantren. Ih, amit-amit. Masa berkah kurap? Yang bener lah. Masa kurap jadi berkah? Enggak lah. Itu mah tanda kelemahan kita. Tanda kita tidak mampu memuliakan agama kita. Ustadz itu, Bu, ya harusnya diberi lebih besar kita ngasih artis. Ibu kalau artis datang berani ibu ngeluarin 10 juta. Untuk Ustadz, gope aja mikir, Bu. Buat Ustadz, iyalah. Buat Ustadz, astagfirullahaladzim, Bu. Padahal, Bu, kalau ibu ngasih ya untuk guru-guru Quran, mereka kan makan tuh. Kan darah dagingnya dari hartanya ibu. Kan dia mendoakan. Kan doanya sampai ke ibu. Masya Allah. Ya, makanya luar biasa kita tuh kalau beramal yang cerdas. Gimana caranya? Mungkin Bu Pinky tadi ya, mungkin Bu Pinky nggak bisa hafal Quran. Betul. Mungkin Bu Susan nggak bisa hafal Quran. Betul. Tapi jangan kalah cerdas. Gimana caranya, Bu? Ibu ngasih makan penghafal Quran. Kenapa? Pahala hafalan Qurannya pindah ke ibu. Gitu caranya. Jadi dalam Islam itu ada amal yang cerdas, Bu. Bagaimana caranya? Kasih aja makan para penghafal Quran, gitu. Ya. Ustadz, ini ada yang raise hand mau bertanya langsung. Coba Boleh. kita langsung mengundang Ibu Siska Sekar Nur Cahyani. Kami persilahkan. Sudah di-unmute ya. Silakan Bu Siska, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai boleh nggak sih Ustadz kita baca Al-Quran tapi pahalanya kita niatkan untuk orang tua dan orang tuanya itu masih hidup, itu bisa nggak Ustadz? Boleh, boleh. Jadi membaca Quran, bacaan Quran kita itu kita hadiahkan ya untuk ayah ibu kita. Walaupun masih hidup boleh. Kalau sudah wafat boleh juga. Jadi jangankan bacaan Quran Ibu Siska ya. Ibu Siska itu jadi orang solihah, jadi wanita solihah, semua kebaikan Bu Siska itu ngalir ke orang tua. Jadi bukan cuma baca Qurannya, sholatnya, sedekahnya, semua. Bu Pinky punya anak perempuan ya, tadi saya lihat ya. Berapa anak perempuannya Bu Pinky? 1, alhamdulillah Ustaz. 1. Coba saya pingin kenalan, ada nggak ibu-ibu di sini yang anak perempuannya 3? Ngacung. Atau tolong jawab di kolom chat. Saya, coba Bu. Siapa di sini? Anak perempuannya 3? Ada? Ada yang anak perempuannya 3, silakan dituliskan. Siapa? Coba di kolom chat, ketik saya gitu. Anak perempuannya 3. Nggak ada. Belum ya? ada sih Ustaz. Sementara masih banyak pertanyaan. Oh saya 4 tuh. Nah, Bu Yuni. Bu Yuni, alhamdulillah. Bu Yuni anak perempuannya 4. Ya, tuh, ibu saya anak perempuannya 3, iya. Oke, Ibu Yuni, saya kasih kabar ya. Nah, itu Bu Sarifah juga Surabaya 3. Ibu Agustina 4. Oke, Ibu, saya ingin kasih kabar. Apa kabar dari Nabi kita? Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita bilang apa? Barang siapa yang dianugerahkan 3 anak perempuan yang solihah Bu ya, solihah ya, maka orang tuanya tidak akan kena percikan api neraka. Masya Allah. Jadi percikan aja nggak kena Bu Yuni, apalagi masuk. Cuma masalahnya, Ibu tahu ya, nyetak anak perempuan solihah mudah apa susah? Aduh, hari gini Bu, gitu ya. Mereka pacaran lah, belum apa-apa, masih kecil aja favoritnya sudah apa itu? Yang ada kuda bertanduk itu? Apa namanya? Ya, yang kuda bertanduk lah, yang macam-macam lah ya, yang grup musik lah, apalah. Susah Bu mencetak anak perempuan yang soleh, poni. Mencetak anak perempuan yang solihah itu susah banget Bu, betul. Ya, umur SMP udah pada pacaran. Ya, unicorn. Umur SMA bahkan ada yang hamil di luar nikah, begitu ya. Nauzubillah min zalik ya Bu ya. Makanya apa? Memang berat banget Bu ya, mencetak anak perempuan yang solihah, begitu ya. Jadi Mbak Siska, jangankan bacaan Quran, semua untuk orang tua kita ya. Baik, kita lanjutkan ya Ustadz. Ini pertanyaannya sudah terkumpul cukup banyak.
naik turun. Ada lagi? Silakan. Oh, tadi ada yang bertanya sebenarnya sama. Ini dari Mbak Nina. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana supaya ngaji saya bisa sampai pahalanya ke almarhum suami? Biasanya bukankah yang termasuk 3 amalan yang mengalir sampai kita sudah meninggal itu adalah dari anak yang soleh-soleha ya Ustadz? Kalau dari istri bagaimana Ustadz? Ya. Jadi gini, amal itu kan dia tidak satu jalan, Bu Nina. Jadi memang betul ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa jika anak Adam wafat, maka putuslah seluruh amal ibadahnya. Sholatnya putus, puasanya putus, hajinya putus, umrohnya putus, semuanya putus. Apa yang mengalir abadi? 1, anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang ia pernah ajarkan. Yang ketiga adalah harta yang ia wakafkan. Dia pernah wakaf harta. Ya, wakaf harta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau istri gitu ya? Apakah sampai? Ya sampai gitu. Sampai gitu ya. Jangankan istri, Bu, ya, jangankan istri. Saya aja kalau misalnya saya berdoa ya atau saya beramal soleh kemudian saya bilang amal ini, sedekah ini saya tujukan kepada almarhum ya Pak Yani ya Bu ya, Pak Yani yang sudah wafat begitu ya, itu sampai gitu. Jangan tanya Bu kalau paket gosen bisa nggak sampai. Bisa dibawa barang kita. Kalau paket Lala Move itu bisa nggak sampai gitu ya. Paket tiki bisa nyasar Bu. Tapi kalau pahala nggak akan nyasar Ibu. Ya, jadi baca Quran banyak-banyak Bu dan bilang sama Allah, ya Rob, ini aku hadiahkan untuk suamiku tercinta. Ya mudah-mudahan ini menjadi penerang kuburnya di sana. Jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga ya Allah, gitu. Ya sampai Bu. Baik, Ustadz dilanjutkan kembali, ada dari Ibu Ina Nabawina. Ustadz, saya pernah baca berita ada Quran dipalsukan. Bagaimana untuk kita yang masih belajar dapat memastikan kalau Quran yang kita baca itu asli dan benar. Lalu bagaimana hukumnya apabila kita tuh sempat membaca Quran yang dipalsukan tersebut? Ya, sebenarnya Quran dipalsukan nggak mungkin. Ya, karena nggak ada ayat Quran yang bisa dipalsukan. Kalau ayat-ayatnya diacak-acak mungkin. Jadi misalnya surahnya dibalik-balik gitu ya. Misalnya halaman lembar 1 jadi lembar 30, lembar 30 jadi lembar 1 dan seterusnya diacak ya. Diacak lembarnya bisa. Tetapi kan kita punya, nah itulah pentingnya kita ada penghafal Quran. Karena mereka itu Bu, mereka nggak melihat Quran, mereka hafal isinya. Ya, jadi mereka hafal di luar kepala Bu ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak tahu karena memang kita nggak paham ya ini Quran benar apa enggak ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita yang tahu ya maka kita wajib kemudian untuk menyetop pembacaan Quran kita ya. Kalau Quran palsu seumur hidup kita nggak akan pernah ada karena Allah yang menjamin ya. Coba ibu-ibu buka Al-Baqarah 21. Coba Al-Baqarah 21. Sumpahnya Allah, jaminannya Allah kepada orang yang Quran itu tidak akan ada pemalsuan. Ya. Sudah ketemu Ustadz? Ya, oke. Ya, coba ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan ya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala tazalu lillahi andada. Nah, maaf Bu, bukan 21 Bu. 23, maaf. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Coba baca di sana. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, terhadap apa yang kami turunkan, maka datangkanlah satu surah saja yang semisal Quran. Masya Allah. Allah nantangin. Coba datangin satu surah yang semisal Quran. Apa kata Allah? Wad'u suhada'akum min dunillah. Undanglah semua yang kamu mau undang selain Allah, undang semua. In kuntum shodiqin, jika kamu yang benar.
Fa illam taf'alu. Nah, ini ayatnya Bu yang 24 ini ya. Fa illam taf'alu. Jika kamu tetap ingin membuat yang Quran palsu, fa illam taf'alu, tidak akan pernah mampu. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian kepada azab api neraka yang isinya adalah babatuan. Uiddat lil kafirin, yang dia adalah disiapkan bagi orang kafir. Artinya apa? Nggak akan ada Quran palsu, ya, nggak akan berani dan nggak akan bisa. Ketahuan, Bu. Ya, ketahuan. Kan penghafal Quran itu dia hafal 30 juz, Bu. Ya, ibu-ibu ada yang hafal isi skripsinya nggak? Enggak ya. Judulnya masih ingat nggak? Judulnya aja lupa ya. Dosen pembimbing aja lupa. Ya, coba Ibu hafalin Quran. Gimana ngafalin Quran? Ya, bisa. Orang Jepang hafal Quran, orang Amerika hafal Quran, orang Pakistan hafal Quran, orang Rusia hafal Quran, orang Sunda hafal Quran, orang Batak hafal Quran, orang Papua hafal Quran. Jadi Bu, Quran itu hebat ya, luar biasa, bisa dihafal oleh semua bahasa. Jadi bukan Quran palsu, tetapi mungkin ayat-ayatnya ditukar-tukar bisa jadi. Tapi rasanya kalau sekarang kayaknya enggak, karena semuanya sudah ada pengamanan dari Departemen Agama, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya Ustadz. Ya. Ini mengenai tarawih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang sholat wanita atau ibu di bulan Ramadan ini. Kalau saya sholat tarawih jamaah dengan anak-anak saya yang masih kecil, jujur agak susah untuk khusyuk. Tapi ketika saya sholat sendiri bisa khusyuk. Jadi dilema. Di lain pihak mau memberikan contoh dan kebiasaan baik kepada anak-anak yang masih kecil. Tapi di sisi lain susah buat khusyuknya. Bagaimana untuk mengatasi ini Ustadz? Ini mungkin agak sedikit melenceng dari tema kita, tapi ini sering terjadi loh Ustadz bagi para ibu. Ya, nah jadi sebelum kita mulai sholat, kita harus menasehati anak kita, ngingetin anak kita gitu ya. Kalau dia sudah mulai ini Bu ya, sudah mulai bisa memahami, ya dikasih tahu gitu kan. Kakak gitu, nanti kalau adik lagi Umi lagi sholat, kakak nggak boleh gitu, harus di samping Umi, harus dikasih tahu dengan yang baik, bahkan mungkin dikasih reward ya Bu. Nah kalau dia belum terlalu besar, mungkin Bu bisa sementara ibu meminta bantuan kepada kakaknya atau adiknya untuk menjaga. Kan tetap bisa memberi contoh, dia ngelihat kok ibunya sholat gitu ya. Karena nanti kalau sholat kita tidak khusyuk gitu ya, karena dia lari sana lari sini, kerudung kita mukena kita ditarik sama dia gitu ya, jadinya malah kita jadi tidak bisa khusyuk, tidak bisa nikmat dalam sholat kita. Jadi kalau dia sudah bisa kita ajarkan, kita libatkan. Tapi kalau dia belum, ya kita pisahkan dulu, begitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya dari Ariel Faiz. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan metode baca Quran yang dibagi per juz ke beberapa orang dan dibaca di rumah masing-masing tanpa ada yang memandu? Dan hal itu dilakukan sampai akhir juz. Yang mau saya tanyakan, apakah metode itu bisa dianggap sebagai khatam baca Quran di masing-masing individu? Jazakallah khair. Bagaimana Ustadz kalau yang seperti itu? Ya bisa aja, cuma kan kita nggak tahu ya pertama dibaca apa enggak. Ya, Bu Pinky juz 1 ya, siap. Bu Eva juz 2 ya, siap. Bu Titi juz 3 ya, oke gitu ya. Bu Sofi juz 4 ya, gitu ya. Nanti kita minggu depan ketemu, kita akan khataman Quran. Yeay! Ternyata apa? Pada nggak dibaca. Nah, itu nggak gitu Bu caranya gitu ya. Kalau mau bagus, misalnya kita pakai video call, kan bisa sekarang ya. Video call kan bisa banyak Bu, bisa berapa? 4 apa 5 gitu ya. Tak. Ayo Bu Pinky silahkan. Baru kan jadi bisa tahu tuh. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, selesai. Lanjut Ibu Sofi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjut Bu Mega. Begitu lebih enak Bu. Kalau misalnya dikirim satu-satu, saya nggak tahu baca kagak. Ya, sama lah Bu ya. Ibu-ibu pernah ikut kajian saya nggak? Ya, KDII ya, Bu Lia tuh sama saya tuh di awal-awal diriin KDI di Bintaro ya. Kajian dasar Islam intensif. Ibu-ibu, Bu Maya hafalin ya, siap Ustadz. Ibu Susan hafalin ya, siap Ustadz.
begitu pas hari H, siapa yang mau setoran hafalan? Ngacir semua gitu ya. Nah, jadi memang nggak mudah Bu ya, nggak mudah gitu ya. Jadi apa namanya? Padahal satu ayat loh Bu, segitunya tuh satu ayat itu gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu semuanya jangan gitu, metodenya nggak gitu. Karena satu Bu, kalau dibaca ya. Yang kedua, kalau bacanya benar. Kalau dia bacanya nggak benar gimana? Ya biarin aja Ustadz, serahin aja sama Allah. Ya nggak gitulah. Ya, jadi harus tetap terpantau. Bagusnya gini Bu, kalau ngejar khataman itu ada ustazah yang mantau. Ada ustazah yang mantau. Ya. Baik, dilanjutkan lagi ya Ustadz. Ya. Ini Ustadz Fatih dari Syarifah. Ustadz, bagaimana cara membantu orang tua atau berbakti kepada orang tua jika orang tua itu suka berhutang riba, suka berjudi, suka berbohong pada keluarga, semua harta perlahan-lahan habis, bahkan kami anak-anaknya sudah kehabisan uang untuk membayar hutang-hutang beliau, tapi sikap kedua orang tua belum berubah. Kami bingung harus bagaimana, hanya bisa diam karena takut emosi jika bicara. Masya Allah. Ya. Merinding ya. Ustadz, bagaimana ya. Ustadz Fatih? Banyak orang tua yang begitu ya. Jadi apa namanya, Allah yang melembutkan hati ya Bu ya. Ini orang tua kita memang kan Bu, orang tuh banyak ujian ya Bu ya. Ada yang ujiannya itu anak ya, ada yang ujiannya itu istri Bu ya, ada yang ujiannya itu suami ya. Aduh Ustadz, suami saya tuh Masya Allah nggak pernah mau sholat gitu loh. Tapi baik Ustadz gitu, istrinya dia lembut sama istrinya, dia sayang sama anak-anak, tapi sholat nggak mau. Ada ya, ada juga yang ujiannya dari orang tua. Nah ini Bu siapa tadi, Bu Syarifah ya, Bu Syarifah berarti ujiannya orang tua nih gitu ya kan. Nah bagaimana kalau begini? Ya pertama doa, pasti doa ya, pasti doa. Yang kedua coba buat pengajian di rumah ya. Buat pengajian di rumah Bu Syarifah, misalnya undang siapa, Ustadz siapa, nanti Ustadz itu akan ada kitab kayak materi titipan gitu Bu. Ustadz singgung hutang dong sama orang tua saya gitu, biar orang tua saya nggak hobi ngutang Ustadz gitu ya. Jadi biarkan Ustadz jadi juru bicaranya gitu ya. Nah cara yang ketiga gimana? Cara yang ketiga ya pelan-pelan menasihati, mengingatkan, ya menegur ya dengan cara yang baik ya. Jangan utang lah Pak, nanti utangnya itu berat, apalagi sampai judi, apalagi sampai ini ya Allah Pak, di mana-mana orang di masa tuanya ingin husnul khotimah gitu. Kok papa malah atau mama malah di akhir hidupnya malah memilih jalan yang gelap begitu, nggak apa-apa. Nanti paling ya mereka marah apa, tapi paling tidak kita sudah menyampaikan nggak apa-apa. Ya fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan karena tugas kamu hanya menyampaikan. Begitu. Berikutnya ada dari Eva, Ustadz, apakah menghatamkan Quran rutin itu wajib? Bagaimana jika tiap hari baca Quran tapi hanya amalan surat-surat favorit seperti Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Kahfi, Yasin, apakah nilai ibadahnya sama? Oh, jadi baca Qurannya nggak yang dalam sistem hataman ya Ustadz ya? Surat pilihan. Ya. Nggak apa-apa, boleh. Baca Quran itu tidak harus dari Al-Baqarah dulu, baru ke Ali Imran. Enggak. Boleh dari An-Naba, boleh dari ngacak aja boleh. Mau ngambil lembar tiba-tiba langsung tengah dibaca, boleh. Jadi nggak ada larangan, Bu, ya, untuk membaca Quran tidak runut. Kedua, tidak ada juga yang mengatakan bahwa khatam Quran itu wajib. Enggak. Apalagi tiap hari, enggak. Gitu. Jadi baca Quran itu kan hukumnya sunnah, Bu. Baca Quran itu hukumnya sunnah, khataman Quran juga sunnah, jadi tidak sesuatu yang wajib. Kalau wajib itu kan berarti kalau nggak dikerjakan gimana Bu Pinky? Berdosa Ustadz kalau nggak dikerjakan. Iya berdosa ya, khataman Quran itu nggak wajib gitu ya, cuma dia pahalanya besar sekali gitu, tapi tidak sampai level wajib gitu. Kita lanjutkan kembali, ada dari Fitha Patis Patika, Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapatnya dengan fenomena saat ini di mana orang tua yang memaksakan orang tuanya untuk hafalan Quran sedini mungkin? Bagaimana menjadi orang tua yang bijak dan bagaimana memahamkan agar lebih baik kita menghafal Quran sekaligus belajar tahsin dan tadabbur sedikit-sedikit dibandingkan dengan fokus dengan banyaknya hafalan. Terima kasih. Tadi itu dari Fitha Patis
Fatihah. Ya. Bagaimana Ustadz? Jadi kalau anak-anak, karena memang Bu, karena anak-anak itu kan Bu ingatannya kuat Bu. Anak-anak itu memang ingatannya kuat banget. Anak-anak saya tuh, aduh Masya Allah ya, ingatan mereka masih seger. Yang mereka pikirin belum banyak. Kalau kita kan banyak Ibu Pinky ya, mikirin rumah jatuh tempo lah, mikirin mobil lah, mikirin mana suami belum ngirim lah, malah utang belum jatuh bayar lah, macam-macam lah yang dipikirin tuh banyak Bu gitu. Jadi kadang-kadang ganggu hafalan kita gitu, ganggu konsentrasi kita, dikit-dikit WA, dikit-dikit WA. Nah, anak-anak itu Bu, karena mumpung mereka masih kecil, itu saat-saat mereka memang hafalan Quran di situ. Tapi kan Ustadz mendingan tadabur dulu. Ya bagaimana anak kecil tadabur? Bagaimana anak kecil belajar tafsir? Enggak. Jadi gimana? Ya hafalin aja dulu. Nanti mereka udah jatuh cinta dengan hafalannya. Otomatis mereka begitu besar baru melangkah ke tadabur, ke tahsin, nah gitu. Jadi kalau masih kecil biarin aja. Amma yatasaalun anin nabail adim alladzi fihi muhtalifun. Biarin aja walaupun salah-salah Bu gitu. Jadi memang masa-masa begitu ya mau gimana? Ida samsuku wirat wa idan nujumun kadarat wa ida biharu sujirat. Biarin aja dulu gitu. Jadi biarin mereka seneng Bu gitu. Biarin mereka senang sama Quran, jadi tidak perlu dulu sampai kita larang. Kan mendingan kamu belajar perdalam dulu tadabur. Kalau usia dewasa, ya. Tapi kalau usia anak-anak sejak dini, ya biarkan dia dengan hafalannya. Ya. Berikutnya masih ada lagi dari yang lainnya masih boleh selagi masih ada waktu akan dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Mbak Christine. Bagaimana hukumnya jika ada aplikasi Quran yang tersimpan di handphone kita yang kadang terbawa ke kamar mandi? Bisa kalau khair, mungkin di kamar mandinya lama kan Ustadz, jadi butuh pemulihan. Di kamar mandi kan ini kan hidup posisinya kan begini ya, nih posisinya begini nih. Ya, ini kan aplikasi nih namanya Quran Base. Ini kerjasama dengan Cinta Quran. Download ya Bu ya. Ini enak banget, fasilitas sedekahnya banyak di sini ya. Namanya Quran Base ya. Nah, bagaimana kalau masuk kamar mandi? Giniin Bu, begitu mau masuk kamar mandi langsung, nah, nggak ada, tutup. Gitu. Masuk kamar mandi nggak apa-apa. Ustadz kalau di kamar mandi chatting gimana? Ya boleh. Gitu. Cuma akan lebih baik jangan. Kenapa? Karena chatting itu kadang-kadang banyak lafaz Allah, kadang yang dikirim jazakallah khairon atau pakai huruf Arab, ada yang kirim dalil. Jadi maksud saya lebih baik enggak lah ya. Kalau lagi mandi ya mandi, BAB ya BAB gitu ya. Jadi jangan mandi sambil gitu ya. Ya, jangan, enggak usah. Karena Bu, hati-hati Bu ya, hati-hati. Kamar mandi itu tempatnya setan Bu, tempatnya jin. Ya, jin itu paling suka di kamar mandi. Makanya kalau sudah maghrib, mereka itu ngacir larinya masuknya ke kamar mandi. Nah makanya jangan suka lama-lama di kamar mandi. Tapi Ustadz kamar mandi aku keren loh, bathtubnya aja 12 meter, nggak peduli. Ya, lu mau bathtub 12 meter, mau kolam renang di dalam kamar mandi, nggak peduli. Yang penting kamar mandi itu tempatnya jin, Bu. Ya, karena tempat mandi kamar mandi itu tempat najis. Jin itu suka di tempat najis. Bekas pipis di sana, bekas BAB di sana. Makanya mohon maaf ya Bu, kamar mandi itu datang dan pergi aja, udah jangan lama-lama di sana. Tapi Ustadz betah banget, aku tuh kalau mandi bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa kadang-kadang setengah hari di kamar mandi. Lu pengangguran kali. Bathtubnya 12 jam, Bu. Mau ngapain di situ gitu? Ya, istri, anak satu bathtub kumpul bisa semua. Panjang banget 12 meter gitu ya. Mau ngapain, Bu? Ya, mau ngapain gitu? Semandi apa sih gitu ya? Ya, udah di kamar mandi ya jangan baca Quran, jangan hidupkan aplikasi Quran ya. Mandi, habis mandi sudah pulang gitu. Ya jangan lama-lama di kamar mandi. Karena di kamar mandi juga ada adab ya Bu. Misalnya tidak nyanyi di kamar mandi, kemudian dianjurkan untuk kemudian menggunakan basahan, disunahkan ya. Karena jin itu suka sekali gitu ya kepada wanita-wanita yang mandi tidak menggunakan basahan begitu ya. Itu memang banyak Bu kejadian-kejadian wanita itu kesurupan jin karena kadang-kadang adab-adabnya itu nggak diperhatikan begitu ya, begitu. Baik.
Jadi meskipun alasannya lebih bisa me time di kamar mandi tetap nggak boleh. Iya, iya. Itu bukan bagian dari agama kita, Bu. Agama kita kan nggak pernah ngajarin lama-lama di kamar mandi. Ajaran Barat, ya, ajaran Barat itu begitu, ya kan? Pakai sabun madu. Nanti habis madu susu kambing, habis susu kambing susu kerbau. Habis susu kerbau mandi madu, ngapain gitu? Itu bukan ajaran kita. Ajaran kita itu mandi itu ya mandi aja, mandi membersihkan tubuh, wangi, memastikan seluruh rongga-rongga tubuh itu bersih, udah. Jadi bukan berlama-lama di kamar mandi, karena kamar mandi bukan tempat yang baik begitu. Berikutnya Ustadz Fatih, ini dari Aceh, namanya Budini Mardani. Izin bertanya Ustadz, saya ingin mengajar Quran, tapi saya belum terlalu mengenal mengenai hukum-hukum tajwidnya. Bagaimana Ustadz? Lalu apa saja yang harus ditekankan dalam mengajarkan Al-Quran kepada adik saya di rumah Ustadz? Metode apa yang paling baik? Mohon penjelasannya. Ibu Mardani bisa akses nanti, Mas Andi, tolong kasih link IBBQ, Indonesia Bisa Baca Quran. Kami punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran dengan cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Hanya dengan 2 langkah langsung bisa baca Quran. Langsung aja ke sana. Baik, berikutnya ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bu Evi. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bolehkah saat haid membaca aplikasi Quran yang ada di handphone? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khair. Ya Ustadz juga kadang-kadang menjadi galau kalau mau mengaji ya, namanya perempuan sebulan sekali pasti kedatangan tamu begitu. Padahal kan katanya kita nggak boleh lepas dari Quran. Ya, kalau Qurannya seperti ini Bu, ini ada mushaf utuh tanpa terjemah, membaca Quran seperti ini seperti membaca Quran asli. Jadi seperti membaca mushaf. Jadi kalau ibu sedang haid, ini tidak boleh, gitu. Tapi ibu bisa nggak kehabisan akal, kan ibu bisa nonton di YouTube, contoh ya. Nih, Muzamil Hasbalah misalnya ya, kita putar. Aduh, ada iklan lagi. Snack video, nggak tahu, jijik banget saya sama snack ini. Setiap YouTube ada iklan dia. Ya, najis bener ini snack. Aduh, ngerusak anak-anak, Bu. Saya tuh kasihan sama Sajad, sama apa anak-anak kita ya. Bu, ada ayatnya nggak di situ? Ada. Boleh nggak orang yang sedang haid begini? Boleh. Boleh. Jadi ambil YouTube baca, gitu. Boleh ya? Gitu. Kalau kita ikut baca boleh? Ya boleh. Qad aflahal mu'minun dibaca oleh imamnya, kita juga baca, boleh. Yang nggak boleh itu menyentuhnya. Gitu. Jadi mendengarkannya, membacanya boleh, begitu. Yang kita salah tangkap ya, yang selama ini kita nggak boleh loh baca Quran. Waduh, Bu, zikir itu subhanallah, walhamdulillah itu kan isi Quran juga. Ya, jadi boleh, silakan. Ya. Oke. Oh, suaranya Bu Pinky ke mute. Ya. Baik, Ustadz tadi sepertinya pertanyaan terakhir. Ya. Nah, jadi buat teman-teman udah selesai ya, pertanyaan semua sudah dibacakan, udah nggak ada utang lagi ya. Ibu, saya mau ngasih hadiah, Bu. Nah, silakan Ustadz. Nah, saya mau ngasih hadiah untuk jaga kesehatan keluarga di rumah, terutama ibu-ibu ya. Saya mau ngasih 5 pocket ala Nabi untuk 1 orang, tapi saya ngasihnya 2, jadi 10 pocket ala Nabi, minuman herbal alami. Ini ada zaitun, kurma, habatus sauda, ada kutus hindinya, semua ada di sini. Tolong jawab pertanyaan saya, ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Tadi saya jawabnya di chat ya, Bu. Jawabnya di chat ya. Tadi saya cerita tentang kado untuk Quran. Kita memberikan hadiah untuk Quran. Nah, pertanyaannya, Quran surah berapa ya dan ayat berapa yang menjelaskan diturunkan di bulan Ramadan? Waduh, cepet banget jawabnya tapi salah.
Kelihatan ngeburu hadiah. Ayo. Tapi kalau memburu hadiah dalam hal yang kebaikan nggak apa-apa ya Ustadz. Bagus. Ya, baik. Ini yang menjawab sebentar. Yang menjawab tadi yang duluan ya. Ini ada Bu Mutia. Ya, Bu Mutia, Al-Baqarah 185. Benar Bu Mutia? Ya, Sahrul Ramadan allazi unzila fihil. Bu Mutia, nama, alamat, nomor handphone tolong kirim ke Mas Sandi ya, di DM ya ke Mas Sandi. Besok saya kirim hadiahnya ya. Selamat Bu, hadiahnya bisa didapat. Yang kedua, tolong jawab pertanyaan saya. Tadi jasa ibu, jasa ayah kalah sama jasa Nabi. Jasa Nabi kalah sama jasa Quran. Nah, pertanyaannya, Quran itu kan diturunkan di bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ya, membuat kita itu jadi tahu petunjuk, jadi tahu rambu-rambu, jadi tahu jalan hidup kita ya. Dan Quran itu punya hak. Nah, atau bahasa kita kado. Nah, sebutkan minimal 5 kado untuk Quran. 1, 2, 3. Ada yang raise hand gimana dong Ustadz nih? Nggak boleh, harus di chat. Nggak boleh, harus pakai chat. Ya, harus di chat. Raise hand-nya. Oke, yang betul cepat banget. Fast Pit. Mbak Pit Patis Patika. Waduh namanya, Patis Patika. Baca, hafalkan, pelajari, ajarkan. Oke, boleh Mbak Pit. yang lain kurang cepat ya. Dan ibu-ibu semuanya kalau nggak kebagian ala Nabi bisa didapatkan di toko online atau di ala Nabi ID Instagram ya. Insya Allah ini bagus sekali Bu. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya mohon izin, mohon doa. Hidung saya ini masih perawan Bu ya. Belum pernah dicolok-colok ya. Alhamdulillah meskipun aktivitas padat banyak. Saya setiap hari Bu, ini 1 hari itu 2 pocket seperti ini, Masya Allah badan saya terasa ringan sekali. Jadi ibu-ibu semuanya saya anjurkan, apalagi ibu-ibu harus ada stok ala Nabi di rumah. Ya, bisa dibeli di mana? Di Mbak Fatin tuh ada Mbak Fatin. Mbak Fatin udah saya promosiin loh Mbak Fatin. Ya, kasih fee-nya ya nanti ya Mbak Fatin. Bisa di Mbak Fatin boleh ya, di kedai Bang Alif boleh ya. Di kedai Mbak Fatin juga boleh ya. Insya Allah silahkan ya ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Insya Allah saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini karena sudah selesai semua ya, kita membacakan pertanyaan, Ustadz juga sudah kasih kado. Silahkan Ustadz memberikan kesimpulan dan ditutup dengan membacakan doa bersama. Ya, kesimpulannya adalah ibu-ibu semuanya, kita kadang-kadang lupa. Untuk ibu kita siap kasih kado. Untuk istri kita siap kasih kado. Untuk ayah kita siap kasih kado. Tapi untuk yang lebih hebat jasanya, dari ayah dan ibu kita lupa. Dia terlupakan. Siapa dia? Dialah adalah Al-Quran yang diturunkan di hari ini, 17 Ramadan, ya, diturunkan di bulan Ramadan, ya. Tapi kita lupa kasih kado, lupa baca, lupa belajar, lupa mempelajari, lupa memahami, lupa mengajarkan, lupa menghafalkan, lupa sama Quran. Oleh karena itu, momennya bulan ini, hari ini, tahun ini, kasih kado untuk Quran. Oleh karena itu, ibu-ibu semuanya, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan kemudahan untuk bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah,
bimbing langkah kami, bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami, bimbing anak-anak keturunan kami, bimbing orang tua kami ya Allah, agar senantiasa ada dalam ridho-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunkan kezoliman-kezoliman kami, ya Allah. Kami zolim kepada diri kami zolim kepada orang tua kami zolim kepada anak-anak kami. Ya Allah, andai Engkau tidak ampuni kami, ya Allah, kemana lagi kami meminta? Ya Allah, ampunkan dosa-dosa ayah ibu kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkan dosa-dosa anak dan keturunan kami, ya Allah. Ya Rob, wafatkan kami, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan kami sedang sholat malam, wafatkan kami sedang saum, wafatkan kami sedang baca Quran, jangan Engkau wafatkan kami, ya Allah, sedang maksiat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, pertemukan kami nanti semua di surga-Mu, ya Allah. Kami rindu dengan suami kami yang telah tiada, ya Allah. Kami rindu dengan istri kami yang sudah tiada, ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu nanti, ya Allah, selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, sedekah kami, dan seluruh amal ibadah kami. Andai amal-amal kami Engkau tolak, ya Allah, kemana lagi kami memohon, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustadz Fatih Karim sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Masya Allah, kita semakin memahami bahwa turunnya Al-Quran tidak hanya untuk diperingati, tapi kita pun punya kewajiban ya untuk bisa memberikan kado terbaik untuk yang paling berjasa dalam hidup kita. Baik, barakallah Ustadz Fatih Karim, sehat selalu Ustadz. Semoga bisa selalu memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Fatih Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Saya pamit. Lanjut kegiatan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Masya Allah kita sudah mengikuti kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi dari Majelis Taklim Khairatul Nisa, baik dari Majelis Taklim Khairatul Nisa Surabaya maupun juga dari Majelis Taklim Khairatul Nisa, bisa dicek di Instagramnya, nanti ada untuk nomor telepon adminnya juga, dan bisa update kegiatan-kegiatan terbaru dari Majelis Taklim Khairatul Nisa. Terima kasih untuk para solehah yang sudah mengikuti kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan tidak hanya manfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa diberikan kepada orang-orang tersayang di sekeliling kita. Atas nama keluarga besar dari Majelis Taklim Khairatul Nisa, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insya Allah kita akan segera berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Daria pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum.